warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fitri Agustin dengan NIM 8596678745. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD, modul 8 listrik dan magnet, kegiatan belajar 1 kelistrikan dengan percobaan praktikum, yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Video ini dibuat dengan tujuan 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. 1. Percobaan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian. Arus listrik dapat mengalir jika terdapat sumber listrik, rangkaian tertutup, dan bahan penghantar yang baik atau disebut konduktor. Sebaliknya, bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Untuk alat dan bahannya terdiri dari 2 buah baterai, kabel, listrik dan dudukannya, dan ada tabel penjepit. Sedangkan untuk bahan pengujiannya terdiri dari kawat besi, kayu, sendok, grafit atau mata pensil, karet penghapus, kawat tembaga, kantung kresek, kertas, air keran, dan air garam. Pertama-tama, susun rangkaian baterai, kabel, dan lampu. Hubungkan dengan benar, lalu tutup rangkaian. Jika rangkaian tertutup, lampu menyala. Tetapi jika rangkaian terbuka, lampu tidak akan menyala. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Selanjutnya, pengujian beberapa bahan untuk mengetahui apakah termasuk konduktor atau isolator. Pertama, kawat besi dengan hasil lampu menyala karena dapat menghasilkan listrik, maka kawat besi bersifat konduktor. 2. Kawat tembaga. Kawat tembaga dengan hasil lampu menyala. Karena dapat menghasilkan listrik, maka kawat tembaga bersifat konduktor. 3. Sendok. Sendok dengan hasil lampu menyala. Karena dapat menghasilkan listrik, maka sendok bersifat konduktor. 4. Kayu. Kayu dengan hasil tidak lampu menyala. Karena tidak dapat menghasilkan listrik, maka kayu bersifat isolator. 5. Karet penghapus. Karet penghapus dengan hasil tidak menyala. Karena tidak dapat menghasilkan listrik, maka karet penghapus bersifat isolator. Grafit atau mata pensil dengan hasil lampu menyala. Karena dapat menghasilkan listrik, maka grafit atau mata pensil bersifat konduktor. 7. Kertas. Kertas dengan hasil tidak menyala karena tidak menghasilkan listrik, maka kertas bersifat isolator. 8. Tas plastik. Dengan hasil lampu tidak menyala karena tidak dapat menghasilkan listrik, maka tas plastik bersifat isolator. 9. Air keran. Dengan hasil lampu tidak menyala karena tidak dapat menghasilkan listrik, maka air keran bersifat isolator. 10. Air garam. Dengan hasil lampu menyala karena dapat menghasilkan listrik, maka air garam bersifat konduktor. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam konduktor adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan untuk isolator, kayu, karet penghapus, tas plastik, kertas, dan air keran. Pada rangkaian pertama, dibuat seperti berikut. Lalu sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasil lampunya tidak menyala, karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, hingga tidak ada tegangan listriknya. Pada rangkaian kedua, dibuat seperti berikut. Kemudian sambungkan pada kabel positif dan negatif, amati hasilnya.
Ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Pada rangkaian ketiga, dibuat seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif, amatilah hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya, pada rangkaian keempat dibuat seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri, amati hasilnya, ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena baterai yang digunakan lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.